semuanya, salam olahraga. Apa kabar kalian? Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah pengertian daripada permainan bulu tangkis. Pengertian daripada permainan bulu tangkis adalah permainan bola kecil yang dilakukan oleh dua orang atau dua pasang dengan cara saling berlawanan. Pada permainan bulu tangkis, ini memuat beberapa teknik-teknik dasar. Di antaranya yang pertama adalah teknik cara memegang raket. Teknik cara memegang raket juga dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah forehand grip. Forehand grip dilakukan dengan cara yang pertama, cara yang dilakukan adalah peganglah raket dengan kepala raket menyamping. Yang kedua, 3 jari yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking ini diletakkan dengan cara menggenggam raket. Kemudian, jari telunjuk diletakkan agak terpisah. Yang kedua adalah cara memegang raket, yakni backhand grip. Backhand grip ini dilakukan yang pertama adalah dengan memegang raket seperti pada pegangan forehand sebelumnya. Yang kedua adalah putar raket berlawanan arah jarum jam, kemudian dengan cara membentuk V bergerak ke kiri. Yang ketiga, tempatkan ibu jari pada raket belakang pegangan untuk pengungkitan dan kekuatan yang lebih besar. Yang keempat, peganglah raket juga harus diletakkan dengan longgar di jari-jari. Yang ketiga adalah cara memegang raket dengan combination grip. Combination grip ini dilakukan, yang pertama cara yang dilakukan adalah raket yang dipegang dalam posisi miring. Yang kedua, jari telunjuk diletakkan di organ depan menghadap ke arah pemain. Yang kedua adalah teknik pukulan. Teknik pukulan ini dilakukan dengan cara yang pertama, peganglah raket dengan teknik forehand. Yang kedua, posisi kaki kiri berada di depan, sedangkan posisi kaki kanan berada di belakang. Yang ketiga adalah condongkan badan sedikit ke arah kanan. Yang keempat, pukul bola dengan menggerakkan bahu ke depan. Yang ketiga adalah teknik gerakan kaki. Teknik gerakan kaki ini dilakukan dengan cara 1. Tetapkan base atau starting point. Yang kedua, mundur maksimal 3 langkah jika diperlukan. Yang ketiga, bergerak ke kiri ataupun ke kanan 1 langkah jika diperlukan. Yang keempat, jika diharuskan untuk maju atau mundur, pemain hanya boleh melakukan 3 langkah saja. Yang keempat adalah posisi badan. Posisi badan ketika tidak memukul bola adalah tertumpu pada kedua kaki, tekuk lutut, lalu berdiri dengan ujung kaki hingga pinggang tegak. Bukalah kaki selebar bahu dengan posisi sejajar. Atas salah satu kaki di depan, letakkan satu bagian, satu tangan atau tangan yang tidak memegang raket di samping badan. Yang kedua adalah ketika memukul bola dilakukan dengan cara posisi badan harus arahkan badan sedikit ke arah net. Yang kedua, kaki kiri berada di depan atau kaki kanan berada di belakang. Yang ketiga, posisi badan di belakang kok. Yang keempat, bahu kanan sedikit ke arah belakang. Yang kelima, lakukan pergantian posisi bahu kanan dan kaki kiri dan kaki kanan ketika melakukan pukulan. Yang kelima adalah teknik servis. Teknik servis adalah teknik untuk memukul kok ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri ketika memulai pertandingan dan poin akan bertambah. Jenis-jenis servis ini juga ada 2. Yang pertama adalah forehand dan yang kedua adalah backhand. Forehand dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah forehand tinggi dan yang kedua adalah forehand rendah. Forehand tinggi dilakukan dengan tenaga yang cukup kuat atau cukup deras. Yang kedua adalah forehand pendek. Teknik forehand pendek adalah mengayunkan raket dengan tenaga tidak terlalu kuat. Yang kedua adalah backhand. Backhand ini dilakukan dengan mengayunkan raket menggunakan tenaga sedang. Apabila tangan kanan memegang raket, maka kaki kanan harus berada di depan. Yang keenam adalah teknik mengembalikan servis. Teknik mengembalikan servis dibedakan menjadi 2, yakni drop shot dan netting. Drop shot bertujuan untuk menyerang pergerakan lawan, pemain dapat memukul dengan sentuhan halus atau sedikit dorongan. Yang kedua, netting. Netting dilakukan dengan memukul pelan pada kok lalu mengarahkan jatuhnya kok dekat dengan net.
Yang ketujuh adalah teknik smash. Apa aja sih teknik smash itu? Tujuan daripada teknik smash adalah untuk menyerang lawan. Dilakukan dengan melompat tinggi sambil memukul kok ke arah lawan dengan kuat. Yang kedelapan adalah teknik overhead. Teknik overhead adalah teknik yang sama dengan smash, namun tidak memerlukan banyak daya pukul. Yang kesembilan adalah drive, atau memukul kok secara cepat dan mendatar agar lawan tidak mendekat, mengangkat raket dan tetap menerapkan posisi bertahan. Kita masuk kepada sistem pertandingan. Sistem pertandingan pada permainan bulu tangkis yang pertama adalah peraturan penilaian. Peraturan penilaian pada permainan bulu tangkis dalam nomor ganda atau tunggal terdiri atas 21 angka. Misalnya, kedua pihak dapat angka sama-sama 20, maka selisih poin harus 2. Menjadi 22-20, itulah yang jadi pemenang. Yang kedua, dalam nomor ganda atau tunggal terdiri atas 2 set. Misalnya nih, tim A memenangkan 2 set langsung, maka set ketiga ditiadakan. Namun, jika tim A menang 1 set dan tim B menang 1 set, maka set 3 diadakan. Disinilah set inilah yang menjadi penentu siapa menang dan siapa kalah. Kemudian, set ini dinamakan dengan rubber game. Rubber game dilaksanakan dan jadi penentu pemenang. Yang ketiga adalah peraturan permainan ganda. Peraturan permainan ganda sebelum pertandingan dimulai, ditetapkan pihak mana yang melakukan servis duluan, yang dilakukan dengan diagonal pemain di hadapannya. Yang kedua, pukulan servis pertama dilakukan dari bidang servis kanan. Kemudian, peraturan pada permainan tunggal adalah kedua pemain akan mengubah bidang servis tempat masing-masing. Pada pertandingan bola bulu tangkis, pada putra dinamakan Thomas Cup dan pada putri dinamakan Albert Cup. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, salam olahraga. Shalom.